Penyidik Bareskrim Polri terus gencar melakukan penyelidikan atas kasus judi online berkedok trading binomo setelah menahan dan menerapkan Indra Kents sebagai tersangka. Kali ini, pemeriksaan mulai bergeser ke orang terdekat Indra yang diduga ikut menikmati hasil dari tipu-tipu investasi. Di antara mereka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni kekasih Indra Vanessa Kong, ayah Vanessa Rudianto Fei, dan adik Indra sendiri, Natania Kesuma. Ketiganya diduga banyak mencicipi uang haram tersebut, hingga diduga ikut membantu mengalihkan aset milik Indra Kents. Namun sayang, saat ketiganya dijadwalkan Kamis kemarin untuk menjalani pemeriksaan, baik Vanessa maupun sang ayah mangkir dari panggilan polisi. Pihak kuasa hukum berdalih jika mereka masih butuh waktu untuk mengumpulkan bukti. Karena itu, jadwal pemeriksaan ditunda. Pak Rudianto Pei dan Vanessa Kong. Ya, kebetulan hari ini memang saya tadi sampaikan melalui surat untuk penundaan terlebih dahulu. Ya, dengan alasan kita lagi mempersiapkan ya bukti-bukti terkait dengan transaksi keuangan yang ada, dan juga serta Vanessa pun juga sedang mengumpulkan juga bukti-bukti terkait transaksi keuangan yang ada. Seperti itu. Termasuk tidak terbatas juga untuk mengumpulkan barang-barang yang mungkin dahulu pernah diterima dari IKA, seperti itu sedang dipersiapkan semuanya. Dan juga memang kita menyusun dokumen-dokumen untuk sebagai bahan pembelaan juga untuk klien saya. Pihak kepolisian sendiri akhirnya mau memberi waktu, namun jika di jadwal pemeriksaan lanjutan nanti mereka tak hadir, pihak penyidik mengaku tak segan-segan akan menjemput mereka secara paksa. Kalau tidak datang ya dijemput nanti sama penyidiknya. 3 kali gimana maksudnya? Kalau tidak ada 2 kali, yang ketiganya tidak ada. Jadi terhitung dari SPDP ya yang kita terima ya tanggal 4 dan selanjutnya tanggal 8 itu kita terima Pak Rudi dan Vanessa terima panggilan pertama dengan status sebagai tersangka. Panggilan pertama loh, tidak ada namanya panggilan ketiga loh ya. Seperti itu. Jadi ini panggilan pertama. Jadi itu punya hak untuk melakukan persiapan dokumen-dokumen terkait nantinya untuk pembelaan. Ya, jadi dalam hukum acara pidana pun tidak ada masalah untuk itu. Ya, Vanessa sendiri memang kerap pamer kemewahan bersama Indra, mulai dari menunjukkan barang mewah seharga miliaran, uang jajan bulanan bernilai fantastis, hingga menunjukkan rumah mewahnya di kawasan BSD Tangerang Selatan. Penyidik telah menetapkan 7 tersangka pada kasus binomo. 4 orang telah dilakukan pemeriksaan dan penahanan. Sedangkan 3 orang tersangka lainnya akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Kamis nanti tanggal 14 April 2022, yaitu yang pertama 1 saudara NK telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pertama pada tanggal 10 Maret 2022, kemudian yang kedua tanggal 4 April 2022. Diketahui peran NK sebagai yang menandatangani dokumen pembelian rumah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang dibeli oleh tersangka IKA. Menerima aliran dana dari IKA sebanyak 9,4 miliar rupiah. Dari tersangka NK, penyidik menyita 1 unit rumah atas nama NK, memblokir akun Exchanger Indodex, serta memblokir rekening NK. Kemudian yang kedua, saudara FK. Saudara FK berperan menerima aliran dana dari saudara IKA sebesar 1,1 miliar rupiah, menerima sebidang tanah di Tangerang Selatan atas nama FK senilai
7,8 miliar rupiah. Selanjutnya penyidik juga memblokir rekening milik saudara FK. Kemudian yang ketiga adalah saudara RP. RP diketahui menerima aliran dana dari saudara IK sebesar 1,5 miliar rupiah, membantu tersangka IK menyamarkan hasil kejahatan dalam bentuk membeli 10 buah jam tangan mewah senilai 8 miliar rupiah. Kemudian penyidik juga melakukan pemblokiran terhadap rekening milik saudara RP. Demi kepentingan penyidikan, ketiga tersangka diajukan cekal ke Dirjen Imigrasi. Saking mewahnya gaya hidup mereka, ada banyak selebriti tanah air yang kepincut hingga sempat kecipratan uang dari Indra. Tapi sayang, belakangan ulah jor-joran alias flexing itu ternyata ditopang oleh uang hasil tipu-tipu berkedok trading. Pasal yang disangkakan kepada ketiga tersangka yaitu Pasal 5 atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tidak ada namanya transaksi sedemikian rupa sebagaimana disangkakan yang menyembunyikan, mengalihkan dan lain semuanya, tidak ada seperti itu. Itu yang menjadi titik keberatannya Vanessa. Baik Vanessa Kong maupun sang ayah dan adik Indra diduga pihak kepolisian selain ikut menikmati hasil uang haram, kabarnya mereka juga diduga ikut menyamarkan dan melarikan aset milik Indra sebelum pemilik jargon murah banget itu ditahan pihak kepolisian. Lantas mungkinkah Vanessa Kong, ayahnya, dan adik Indra akan ikut ditahan demi mengamankan barang bukti? Kita sampaikan untuk Pak Rudi hari Senin akan siap menghadiri panggilan penyidik. Dan Vanessa juga ya? Untuk Vanessa kemungkinan hari Rabunya ya. Daripada miara boneka, emang paling bener miara robot. Kagak ribet, kagak perlu ganti pampers, kagak dijulitin netizen. Diam-diam aja gue dapat duit. Heboh investasi bodong memang tak bisa lepas dari peran para pesohor yang ikut mempromosikannya. Dengan dalih profesionalisme, mereka rupanya banyak yang terlibat mempromosikan lewat endorse. Salah satunya desainer Ivan Gunawan yang diduga ikut terlibat memasarkan DNA Pro. Igun akhirnya kemarin datang memenuhi panggilan polisi, ditemani kuasa hukumnya Sandi Arifin. Lantas, apa saja yang ditanyakan penyidik ke Igun? Jadi di sini saya ingin menegaskan kepada teman-teman media bahwa hubungan saya dengan DNA Pro selama ini adalah saya hanya sebagai ambasador yang awalnya dikontrak selama 3 bulan untuk postingan Instagram dan juga Instagram baik feed maupun story gitu. Jadi hubungan saya adalah pure hubungan profesional antara artis dan DNA Pro. Sebelum saya dipanggil Barreskrim untuk diberikan kesaksian, udah kepikiran dari kapan tahu. Malah saya udah bilang sama Bang Sandi, saya datang aja deh, nggak usah nunggu dipanggil gitu. Tapi ya akhirnya hari ini yang saya tunggu-tunggu ada, saya bisa dipanggil dan saya bisa menjelaskan semuanya. Igun sendiri tampak memilih santai menghadapi panggilan polisi. Apalagi ia merasa tak mengetahui jika aplikasi yang dipromosikannya ternyata terlibat skandal. As a person, sebagai public figure, saya tidak mau menerima uang dari tindakan atau hasil dari kejahatan. Jadi saya kembalikan semua nominalnya
Saya rasa tidak etis kalau saya menyebutkan nominalnya berapa. Ya saya nggak peduli sih berapa kerugian yang sudah saya lakukan ya, karena kan saya sudah melakukan sebuah pekerjaan. Tapi buat saya yang lebih berharga dari itu semuanya adalah bahwa masih banyak rezeki halal yang bisa saya dapatkan lain waktu. Sebelum Igun dipanggil, DJ Una juga sempat heboh terlibat kasus DNA Pro. Ia diduga menjadi sosok yang terlibat mempromosikan aplikasi trading online tersebut. Tapi belakangan terkuak jika DJ Una justru terlibat investasi hingga jadi korban dari investasi tersebut. Itu bukan promosi ya, itu bukan promosi atau ya seperti itu, tapi itu biotestimoni. Jadi hanya diminta untuk ya menceritakan saat saya mengikuti kegiatan itu. Jadi total korban yang kami wakili sebanyak 412 orang dengan total kerugian yaitu 31 miliar rupiah. Para pelaku ini, para orang-orang yang tidak dilaporkan ini, ya upayanya merekrut orang itu dengan mengiming-imingi keuntungan yang pasif income ya. Pasif income per hari 1%, per bulan 20%. Apa ya, bisa dibilang korbannya kan banyak sekali. Satu pelajaran besar yang bisa saya ambil sebagai public figure adalah betapa pentingnya kita bisa lebih tahu dan tidak mudah percaya dengan siapapun yang mau memakai jasa kita sebagai endorser atau sebagai model iklan atau apapun itu.